Pokoknya mulai sekarang buat teman-temanku semuanya, mulai hari ini, terhitung buat mulai hari ini, semua yang telat bayar pinjol tapi Anda mendapatkan hal-hal yang mau saya terangkan nanti, tolong semuanya kompak berhenti bayar pinjol. Anda harus dengarkan ini sampai habis. Jangan Anda pedulikan lagi, ini aman nggak, ini ada DC nggak, ini sebar data atau tidak. Tolong akhiri semua itu teman-teman semuanya, dan Anda tonton video ini sampai habis biar Anda paham. Ini demi kebaikan Anda semuanya. Ya, terutama teman-temanku yang telat bayar di pinjol legal di Pindar resmi, yang baru jatuh tempo, atau 2 hari lagi mau jatuh tempo, atau 1 minggu lagi mau jatuh tempo. Tolong Anda persimain video ini sampai habis. Ini demi kepentingan Anda, demi kebaikan Anda. Kalau nggak Anda simain video ini sampai habis, ya Anda rasakan sendiri akibatnya gitu loh. Hidup Anda makin hancur, Anda akan terjerat selalu dengan hal ini. Anda akan masuk dalam permainan mereka yang pastinya tidak ada kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hidup Anda. Ya, terserah mau pinjolnya apapun. Tapi sebelum saya lanjutkan buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Oke, ini buat teman-teman semuanya. Tolong Anda berhenti kalau Anda menemukan hal-hal yang seperti ini. Yang pertama sekali buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih diancam, diintimidasi melalui telepon. Siapa yang hari ini masih diancam oleh debt collector? Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, saya akan sebarluaskan datamu. Isi nama pinjolnya di kolom komentar. Tahu Anda nama pinjolnya? Yang melakukan ancaman seperti itu, dia akan menyebarluaskan data pribadi Anda mengenai Anda berhutang kepada orang-orang, baik itu di media sosial maupun di daftar kontak. Ya, kalau Anda menemukan hal itu, catat nama aplikasinya mulai hari ini, berhenti membayar selamanya. Oke, catat nama aplikasinya, simpan buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau Anda masih menerima chat berupa teroran, dikirimin gambar orang kecelakaan, dikirimin gambar aksi-aksi tindak pidana lainnya, dikirimkan gambar tidak senonoh, catat nama aplikasinya, teman-teman. Ini sudah nggak baik dan ini sudah nggak benar. Ini bukan aksi penagihan, ini lebih kepada premanisme. Ya. Biasanya ini hanya dilakukan melalui komunikasi telepon, WhatsApp, dan email. Cuma di 3 komunikasi ini. Makanya hari ini Anda harus bangkit, catat nama aplikasinya, simpan lagi buktinya, hentikan membayar. Ya, debt collector yang melakukan tindakan seperti tadi. Habis itu debt collector yang selalu berucap kasar, ya, tanpa mempedulikan apapun. Mereka tidak tahu dengan aturan-aturan yang berlaku. Tolong Anda catat, berhenti membayar. Oke. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, mungkin sejak awal Anda tidak dijelaskan seperti apa mekanismenya, seperti apa polanya. Tiba-tiba kita diminta mengisi data lengkap dengan nomor rekening tanpa mereka jelaskan seperti apa. Dananya cair, dan habis itu dia menetapkan tagihan suka-suka hati. Tolong Anda catat nama aplikasinya. Anda tahan dulu pembayarannya. Habis itu Anda negosiasi pokok yang Anda terima. Bisa teman-teman semuanya. Jangan mau lagi Anda dijadikan alat bagi mereka. Jangan mau lagi Anda dijadikan bisnis buat mereka. Ya, ini sudah kurang ajar teman-teman. Anda dengan membayar bunga tinggi aja itu sudah sangat baik. Ya, belum lagi Anda ditipuin. Belum lagi Anda diintimidasi. Belum lagi Anda diancam-ancam. Ya, gak usah Anda pedulikan lagi apakah mereka menyebarkan data, apakah akan menghubungi di luar kondar saya nanti, apakah mereka akan datang ke rumah. Gak usah Anda pikirkan hal itu. Yang paling terpenting hal yang tadi teman-teman semuanya. Apabila Anda menemukan hal-hal seperti itu, tolong dongkrak lagi otak Anda ini. Tolong dongkrak lagi. Gak usah Anda takut teman-teman. Anda ini manusia loh, mempunyai akal dan pikiran. Ya, jangan mau enaknya aja teman-teman. Ya, Anda terima semuanya, Anda hadapi semuanya, tapi lakukan tindakan yang paling terbaik.
Apa tindakan yang paling terbaik? Ya sudah, seperti tadi. Sekali mereka menggertak kita, sekali mereka mengancam kita, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hentikan pembayaran yang ada. Ya, saya perhatikan teman-teman. Ya, makin ke sini, makin gila teman-teman. Anda tahu, angka peminjam pinjol terus meningkat menjelang Lebaran. Ini gila ini teman-teman. Angka peminjam pinjol terus meningkat menjelang Lebaran. Nah, orang yang terjebak di pinjol makin banyak. Orang yang meminati pinjol makin banyak. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau Anda ikuti ini, Anda tidak akan bisa keluar dengan selamat. Anda akan keluar dengan pemiskinan yang sangat luar biasa. Ini sistemnya sudah curang. Sistemnya sudah tidak benar. Kemana hal ini harusnya kita laporin? Banjirkan ruang pengaduan Otoritas Jasa Keuangan, banjirkan ruang pengaduan Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia, viralkan di media sosial Anda masing-masing. Itu jalurnya teman-teman semuanya. Hari ini Kepala OJK sudah berganti teman-teman. Sudah resmi ya, yang biasanya di bagian bidang literasi, sekarang dia sudah menjabat sebagai Ketua Komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, teman-teman. Anda tahu solusi apa yang dia berikan? Anda pernah tahu solusi apa yang dia berikan? Kita dengarkan video ini. Iya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini kan, antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Kalau bisa nggak saya melakukan restrukturisasi, itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Itulah solusi yang diberikan oleh bos OJK hari ini. Anda ikuti semua solusinya. Jangan terima caci maki yang ada, jangan terima intimidasi, jangan mau ditakut-takuti, fokus kepada negosiasi dan restrukturisasi. Oke, terserah mau pinjolnya menolak. Oh, kata pinjol, oh nggak ada program kami. Jangan mau seenaknya. Iya, persetan denganmu. Saya cuma mengikuti Otoritas Jasa Keuangan. Bosnya menyampaikan kepada saya, minta negosiasi. Saya tidak mau. Ya sudah, kalau kalian tidak mau, saya berhenti bayar. Saya sudah nggak sanggup. Ya, yang penting tunjukkan itikat baik Anda. Oke, teman-teman semuanya. Tunjukkan itikat baik Anda gitu loh. Ya, yang penting jangan buka lagi peluang untuk Anda layak diintimidasi. Jangan buka lagi peluang untuk kamu layak dicaci maki. Jangan biarkan hal itu terjadi secara terus-menerus. Jangan biarkan hal itu enak kepada dirimu. Ketika debt collector melakukan tindakan seperti itu, lakukan perlawanannya, teman-teman. Apa perlawanannya? Simpan buktinya, hentikan pembayarannya. Dengan begitu, debt collector akan sadar ternyata yang mereka lakukan selama ini salah. Ya, bukan membuahkan hasil, malah merugikan. Orang yang seharusnya membayar jadi malas membayar karena ucapan sampah yang dilakukan oleh debt collector.
Karena ucapan sampah yang dilakukan debt collector secara berulang-ulang kali. Ya, seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat Anda jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Oke, saya berharap teman-teman semuanya benar-benar mempraktekkan ini. Benar-benar kalian itu jangan membiarkan Anda direndahkan. Jangan membiarkan Anda dihina dan Anda layak untuk dihina-hina, jangan lagi. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang semuanya kompak untuk berhenti membayar kalau tindakan-tindakan tadi masih dilakukan dan masih dipraktekkan oleh penagih hutang dari pinjaman online. Ya, kalau yang ilegal kita no comment, tapi yang legal, yang resmi, mereka harus tunduk dan patuh untuk semua aturan yang dibentuk oleh OJK. Paham ya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan takut, jangan cemas. Satu-satunya risiko nama mau masuk BI Checking. Tapi ini akan dipertimbangkan lebih matang karena dia nggak mungkin merusak nama kalian semuanya. Kalau pada akhirnya mereka merusak nama kalian, sama aja mereka mematikan usaha mereka sendiri, otomatis secara tidak langsung mereka tidak bisa lagi menjual uangnya kepada diri. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun, puasanya tetap lancar karena beberapa hari lagi kita akan kepada hari kemenangan, hari yang fitri, yang mana yang kita tunggu-tunggu selama 1 bulan penuh kita berpuasa, ya hari raya Idul Fitri. Oke, teman-teman semuanya, mungkin saya ngucapin dulu selamat buat Mbak Pridika Widayasari Dewi ya, yang mana biasa kita sapa dengan Mbak Kiki, yang mana kemarin menjadi pengganti jabatan sementara sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan sekarang sudah resmi ditetapkan sebagai bos besar Otoritas Jasa Keuangan. Saya ucapkan selamat buat Mbak Kiki menjadi bos OJK periode 2026 sampai 2031 nanti ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan yang ada. Tapi, ini tapinya ya teman-teman, tapinya nanti kita bacakan dulu beritanya ya teman-teman semuanya. Pridika Widayasari Dewi jadi Ketua Dewan Komisioner OJK. Makanya saya bilangin selamat buat Ibu Kiki. Saya ucapkan selamat dulu ya. Pridika Widayasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk periode 2026-2031. Satu hal menarik, Pridika hanya memiliki 1 unit mobil terparkir di garasi rumah. Terus menariknya dari mana kalau 1 unit mobil gitu loh. 1 unit mobil terparkir di rumah, tabungan yang lain, aset yang lain, ya kan? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, total kekayaan Pridika tercatat sebesar 85 juta. Oh, 85 miliar atau 85 juta ini? 85 miliar 342 juta 861.179 rupiah. Oh gitu. Oke. Dengan utang 1,8 M. Laporan ini sampai pada 31 Januari yang mencerminkan kondisi periodik tahun 2024 saat ia masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner. Total kekayaan sebagian besar atau sekitar 82,8 M berupa tanah dan bangunan. Selain itu ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 2,3 serta kas setara kas sebesar 1,97 ya. Untuk kategori alat transportasi dan mesin, apalah ini iklan-iklan sampah seperti ini ya, bertaburan di mana-mana teman-teman.
Untuk kategori alat transportasi dan mesin, Predica hanya melaporkan kepemilikan satu unit mobil Mercedes-Benz sedan tahun 2018. Mobil tersebut diperoleh dari hasil sendiri dan memiliki nilai 700 juta. Penetapan Predica sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK ini merupakan hasil dari rapat paripurna DPR yang menyetujui laporan Komisi 6 DPR terkait uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031. Ya. Miss Bakun menjelaskan pada hari Rabu 11 Maret 2026 memutuskan secara musyawarah mufakat menyetujui 5 nama sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terpilih untuk masa jabatan 2026-2031 seperti dikutip dari Detik Oto. Profil resmi di laman Otoritas Jasa Keuangan, riwayat karir menunjukkan bahwa Predica memiliki latar belakang akademik yang kuat di bidang ekonomi dan kebijakan. Ia merupakan alumni Universitas Gadjah Mada UGM untuk jenjang sarjana dan doktoral. Perjalanan karir Predica di sektor pasar modal dan keuangan terbilang panjang berdasarkan profil. Ia pernah menduduki sebagai posisi penting di lembaga pasar modal, perusahaan sekuritas hingga institusi pendidikan. Salah satu posisi strategis yang pernah diembankan adalah Chief Executive CEO di BRI Dana Reksa Sekuritas pada periode 2020 hingga 2022. Sebelum memimpin BRI Dana Reksa Sekuritas, Predica berkarir di Kustodian Sentral Efek Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Oke, itulah teman-teman, jadi nggak usah kita lanjutin lagi teman-teman. Yang penting saya ucapkan dulu lah, selamatlah buat Ibu Kiki ya, Ibu Kiki atau Predica Widaya Sari Dewi ya, walaupun masih wajah lama teman-teman, karena Ibu akan menemani saya selama masa periode Ibu nanti dengan semua kebijakan-kebijakan yang masih belum terjalani semaksimalnya. Ya, mulai dari cara penagihan terbaru. Habis itu Ibu juga bilang, Bu, ada videonya juga yang mana Ibu menyampaikan, kalau kamu tidak pengen dikunjungi debt collector, negosiasi. Kalau kamu tidak pengen dikunjungi debt collector, jangan menghindar, jangan lari, dan segala macam. Nah, masyarakat sudah mengikuti saran Ibu. Ya, tapi dari pihak penyelenggara masing-masing tidak mempedulikan negosiasi itu. Bahkan mereka bisa menepis, oh nggak bisa seperti itu, nggak bisa seenaknya, bla bla bla, segala macam. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah COJK nomor 19 tahun 2023 itu masih belum berfungsi, Bu. Ya, tentang penggunaan kontak darurat, habis itu tentang asuransi juga belum dijelaskan gitu loh. Dan masih banyak lagi sebenarnya tentang COJK nomor 19 yang belum bergerak sama sekali. Aturannya sudah baik, cuman realisasi di lapangannya dari pelaku usaha jasa keuangan belum berjalan. Ya, mungkin saya tidak komentari Ibu dulu. Saya cuma ucapkan selamat aja buat Ibu. Mudah-mudahan pinjaman online lebih tertata lagi buat kedepannya. Tidak ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jangan ada lagi kolusi. Ini bahasa Bapak Prabowo saya kutip. Ya, jangan ada lagi kolusi. Jadi tidak perlu ada lagi praktek-praktek rahasia di bawah meja. Mudah-mudahan sama-sama amanah dalam hal ini. Yang paling terpenting adalah urusan pinjaman online dan semua perbankan yang ada di Indonesia benar-benar tunduk terhadap aturan yang berlaku, patuh dan taat kepada semua aturan yang telah dibentuk. Tidak ada cerita neko-neko. Tidak ada cerita mereka setting-setting sesuka hati. Udah nggak ada cerita lagi. Ya, itu yang mau saya sampaikan sama Ibu. Mudah-mudahan jabatan ini Ibu bisa amanah, bisa lebih baik lagi. Teman-teman semuanya kalau mau ngasih pendapat, ucapan selamat buat Bu Kiki, kita ucapkan dulu. Mundurnya Bapak Mahendra Siregar, Bu Kiki lah yang menggantikan jabatan sementara sebagai Ketua Komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan sekarang beliau sudah resmi diangkat dan terpilih di antara 10 orang kandidat yang ditawarkan oleh Presiden. Ibu Kiki lah yang paling efektif. Ibu Kiki lah yang paling tepat
gitu loh. Dan sekarang beliau sudah diangkat gitu loh ya. Tinggal nanti peresmiannya sama presiden dan segala macam entah seperti apa ya, kita sama lihat aja. Yang penting kita tetap pantau kondisi pinjaman online seperti apa, kondisi pindarnya seperti apa, apakah ini makin parah nantinya atau makin ditekan. Kalau misalnya makin parah, tetap ibu akan menjadi bahan konten saya sampai 5 tahun ke depan gitu loh. Tapi kalau ini makin ditekan sehingga mengurangi, dan saya berjanji akan mereview pinjol yang baik-baik itu untuk saya sodorkan kepada masyarakat. Tapi benar-benar sudah tepat. Ya, tidak ada manipulasi di lapangan, tidak ada unsur kebohongan, tidak ada skema kecebong, tidak ada yang tipu-tipulasi dan segala macam. Saya berjanji, saya akan mempromosikan pinjol tersebut. Tapi kalau konsepnya masih sama, saya nggak bisa. Tetap ibu yang akan menjadi bahan video saya buat 5 tahun ke depan. Ya, teman-teman semuanya, silahkan yang mau ngasih komentar boleh, ngasih ucapan selamat buat Bu Kiki juga boleh teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.